Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Fi mabda'i amrin wa muntaha 'adada ma wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifada wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala khairi ridha wa wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fatan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitabi Taharah. Lanjut di kitabi At-Taharah. Ini siapa yang mau baca hafalan? Ya. Bismillah. Nah. Kalau lupa ingat aman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Faslun fi furudil wudu'i wa fara'idul wudu'i sittatun. Al-awwal an-niyyah, al-thani ghuslul wajhi, al-thalithu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. Alhamdulillah, di sini kita mulai dengan pembahasan apa? Wudu ya. Ini at-taharah lahu maqasid laha. At-taharah laha maqasid wa laha masail. Di sini maqasidnya yang pertama adalah apa? Al-wudu. Ini maqasidnya ada 4. Ada wudu, ada taharah, dan apa? Badal dari dua ini apa? Tayamum sama terakhir izalatun najas. Izalatun najas. Oke. Di sini qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Furudul wudu. Furud al-wudu. Furud atau tadi ada sebagian nuskhah faraid ya. Mufradnya apa? Fard. Nah, fard di sini dia memiliki 6. Ada 6 lafaz dengan makna yang sama. Apa aja itu? Ada fard, ada rukun, kemudian ada apa lagi? Wajib, kemudian mutahattim, ada maktub, kutiba alaikumus syiyam, sama terakhir lazim. Ada berapa tadi? 6 apa aja? Farad, rukun, wajib, lazim, mutahattim, sama tadi apa? Maktub. Nah, ini semua 6 bimakna wahid fi jami'il abwab, kecuali di bab haji. Ala madzhab Asy-Syafi'i, di bab haji dibedakan antara rukun sama wajib. Dimana kalau rukun itu tidak boleh ditinggalkan, wajib itu kalau ditinggalkan hajinya tetap sah tapi wajib membayar dam. Di tempat lain, di semua bab yang lainnya semua sama ya, wajib, farad, semua sama atau rukun. Nah, di sini kenapa beliau menggunakan kalimat furud, sedangkan di sholat menggunakan kalimat rukun, arkanus sholat. Karena di sini nanti seperti akan dibahas bahwasanya al-muwalah itu bukan salah satu syaratnya. Apa itu muwalah? Muwalah itu bukan syaratnya. Muwalah itu apa? Langsung. Jadi sebelum keringnya air di anggota tubuh sebelumnya harus sudah membasuh anggota setelahnya. Itu muwalah kan. Di sini nggak wajib. Beda di sholat. Di sholat boleh nggak takbiratul ihram udah ada telepon? Boleh. Angkat dulu. Oh enggak.
Di sholat. Nggak boleh. Tapi orang Mesir banyak ngelakuin. Iya. Nah, untuk matiin ya. Yang penting nggak salah harokat. Nah, kalau di sholat nggak boleh. Kalau di wudhu boleh nggak? Boleh. Habis basuh muka, terus ada telepon dari orang tua gitu kan, diangkat dulu sampai sebelumnya udah kering. Nanti lanjut lagi, lanjut tangan. Nah, itu boleh. Makanya di sini beliau menggunakan Fardu. lafaz apa? Furud, farad. Artinya nasib. Farad, kalau furudul wudu, al wudu tentunya dari kalimat apa? Fardu. Wudu dari kalimat apa? Waduh. Wadoah, artinya apa? Terang, terang. Banyak orang kalau suka menjaga wudu, insya Allah apa? Makanya bersinar. Nah, gitu. Dari kalimat wadoah, maknahu apa? Ismun, secara logatannya, ismun li ghasli ba'dil a'dha. Makanya ada salah satu hadis, walaupun di sini mau wudu ya, cuma di sini kita mau lihat halus syahidnya bahwasanya apa? Al wudu'u qabla al-akli wa ba'da al-akli yanfil faqr. Nah, di sini kan kita nggak lihat sebutnya ya, kita lihat makna wudu di sini apa? Wudu sebelum makan sama setelah makan itu menghilangkan apa? Kefakiran. Maksud di sini apa? Apakah wudu sebelum makan wudu dulu, sebelum makan wudu lagi? Enggak, maksudnya basuh tangan aja. Karena secara logatan wudu tadi apa? Waduh. Ismun lewasli badil a'dha. Dan tangan salah satu a'dha. Tentunya di sini harus ala sigoti apa? Fu'ul. Wudu ala sigoti fu'ul. Kalau ala sigoti fa'ul apa? Al wudu. Itu apanya? Air yang digunakan untuk wudu. Makanya di Indonesia air naik tuh dikasih nama apa? Wadu. Ya kan ya? Wudu itu buat fiilnya. Kalau wadu buat apa? Airnya. Sama kayak suhur sama sahur. Sahur itu apa? Makannya. Makanannya. Kalau suhur Waktunya. fiilnya. Waktunya namanya sahar. Waktu sahar. Sahrani. Nah, itu nama orang. Nah, kalau suhur apa? Makan di waktu sahar. Sahur itu apa? Makanan yang dimakan waktu sahar. Sama kayak juga fatur sama futur. Nah, futur itu apanya? Pilnya. Fiilnya. Kalau fatur Makanannya. makanannya. Kalau fatirah Roti. nanti. Kalau faturah. Fatura fauri. Nah, ini dia apa? Al-wudu ya. Bukan wudu ya. Iya. Nah, furudul wudu sittatun. Kita belum membahas makna apa? Syar'annya. Makna wudu syar'annya apa? Ismun li ghusli a'dha'in makhsusah. Nah, di sini enggak semua bagian a'dha ya. A'dha maksus ada berapa? A'dha wudu. Ada 6. A'dha wudu Ada 4. ada 4. A'dha wudu ada berapa? 4. 4. Nah, makanya ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin. Nanti itu rukun pertama kan niat. Sama apa? Ala wajhin makhsus, tambah itu. Untuk memasukkan apa? Rukun yang terakhir apa itu? Tartib. At-tartib. Ala wajhin makhsus. Jadi enggak sembarangan. Enggak tangan dulu baru kepala. Ismun li ghusli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin ala wajhin makhsus. Kita udah bahas furudul wudu'i sittatun. Apa itu yang pertama? Al-awwalu an-niyah. An-niyah dari kalimat apa? Kalau bitasydid dari kalimat nawa yanwi, itu qasada yaqsidu. Kalau an-niyah tanpa tasydid dari kalimat apa? An-niyah dari kalimat Wani. Yani itu. Kayak wa sama yasimu kan ya? Bukan wani ya? Berani dong. Bahasa Sunda itu. Artinya apa? Artinya apa? Kalau wana artinya abu to'ah. Makanya orang kalau niat itu agak telat ya. Makanya kalau untuk baca salah satu manaqib para ulama terdahulu, mereka ketika keluar rumah itu nggak langsung keluar, jadi bentar dulu, berhenti bentar untuk menyiapkan niat keluar rumah. Nah, makanya dihafal itu yang kita sering baca, nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadabur wa tadhkir,
Nah, itu kan semua perbuat niat baik itu udah terkumpul di situ niat itu. Nah, ini yang diajarkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, niat ini. Seyogianya kita apa? Kita niatkan setiap kita keluar rumah. Nah, ya kan, tadzukur tadzkir wa nafa'ul intifa, memberikan manfaat, kita mengambil manfaat, wal ifadah atau istifadah, semua kebaikan itu diniatkan itu. Tapi di sini yang dimaksud adalah niat dari kalimat qasad ya. Ada dari kalimat apa? Nawa yang bermakna qasada. Tapi yang di sini an-niyah itu yang mana? Qasad yang seperti apa? Karena al-qasdu lahu maratib. Ada berapa maratib qasad itu? Qasad itu apa? Menginginkan. Nah, qasad itu ada enggak menginginkan, lebih umum lagi. Jadi maratibul qasdi khamsun hajizun dzakar. Yang pertama hajiz. Maratibul qasdi khamsun hajizun dzakar. Perlu ditulis enggak? Enggak ya, hafal aja deh. Perlu tulis enggak? Udah tulis. Bismillah. Ini apa? Maratibu al-qasd. Apa tadi? Maratibul qasdi khamsun. Yang pertama apa? Yang pertama hajiz. Hajizun dzakar. Hajiz itu apa hajiz? Hajiz itu sesuatu yang terbesit. Tadi belum ada kepikiran. Khamsun hajizun dzakaru. Apa selanjutnya? Takhatir. Haditsun nafsi astami'a. Baca ya sama ya. Yang kedua khotir. Apa itu khotir? Dia terbesit, kemudian sudah mulai terpikirkan. Kalau tadi cuma lewat aja hadis. Setelahnya terbesit kemudian dipikirkan, namanya khotir. Nah, makanya orang kalau biar nggak gelisah, kita bilang apa? Khawatir. Jangan khawatir. Nah, itu zaman dari khotir. Zaman khawatir. Kemudian yang itu kurang. Ini haditsun nafsi ya gitu. Haditsun nafsi fastamnya. Yang ketiga ada haditsun nafsi. Dia sudah terbesit, sudah dipikirkan, sudah mulai ada keinginan untuk melakukan. Ini ngelakuin atau enggak ya? Nah, sudah ada pertanyaan di situ. Di sini cuma terbesit, di sini mulai dipikirkan, di sini sudah mulai ingin dilakukan atau enggak? Ya. Ini apa? Yang keempat. Fahamun. Maratibul qasdi khamsun hajizun dzakar qafatun satu nafsi fastam. Yalihi hamun. Yalihi hamun. Fa'azmun kulluha rufi'at. Nah, yang keempat namanya ham. Yang kelima terakhir azm. Apa itu ham? Hamma ya umum itu sudah. Kalau tadi kan hadis nafsi masih bena-bena ya. Dilakukan atau enggak ya? Ham di sini dia sudah menghukumi untuk ingin melakukan. Baru ingin ya, ingin melakukan. Makanya di sini sudah masuk apa? Di sini sudah masuk namanya bercatat tawaf. Baru ingin aja. Dosa udah masuk belum? Belum. Karena ada hadisnya apa nih? Hamad. Arba'un Nawawiyah. Hadis Akhrajul Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas. Apa itu? Innallaha kataba hasanati was sayyi'ah. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allah wa indahu hasanatan kamilah. Belum dilakuin. Udah dapat pahala. Fa in amilaha falahu asru hasanatin ila sab'imi'ati di'afin. Fa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha dapat apa? Dapat dosa enggak? Enggak. Pahala juga. Nah, kata bahwa wa indahu hasanah kamilah. Faman amilaha kata bahwa indahu apa? Sayyi'ah wahidah. Betapa baiknya itu agama Islam. Nah ini baru masuk tawaf. Makanya di sini
kulluha rufi'at, nggak ada dosa kecuali di akhir. Fa'azmun. Jadi hamun fa'azmun rufi'at siwal akhiri fafihi al-akhru. Apa maksud akhir ini? Dosa. Fil akhru fatwa. Yang di akhir di sini masuk dia dosa. Karena azam itu kalau ham tadi sudah ingin melakukan. Kalau azam itu dia Bertekad. sudah bertekad dan kalau tidak ada yang menghalangi sama sekali dia bakal ngelakuin. Itu lihat hadisnya apa? Al-qatil wa maqtul di mana? Finar. Para sahabat nanya, kenapa maktul juga dinar? Ya, dia kalau umpama nggak terbunuh dia bakalan membunuh. Nah, gitu. Yang marotil qasad ya, ada 5. Niat di mana niat? Niat yang mana? Azam ma'aba. Ma'al iqtiran bi awalin al-ibadah. Nah, itu ya. Iqtiran bi awalin ibadah. Maka di sini an-niyah sini ada 7 permasalahan yang harus diingat-ingat ketika membahas niat. Apa itu? Sabu su'alatin atas niyatin atas liman qaranaha bila wasan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kayfiyatun syartun wa maqsudun hasan. Harus ada 7 permasalahan ini. Apa tadi? Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kayfiyatun syartun wa maqsudun hasan. 7. Hasan di sini, hasan itu cuma sifat dari maksud. Yang pertama apa? Haqiqah. Haqiqatun hukmun. Haqiqah dulu. Tadi kita udah bahas haqiqah lugawiyahnya. Niat tadi kan. Haqiqah syar'iyyahnya apa? Kalau qasdul syai'in muqtarinan atau muqtaranan bil fi'lihi. Kalau muqtarinan berarti dia hal dari apa? Hal dari al-qasid. Kalau muqtaranan berarti hal dari asyai' al-maqsud, dua-duanya. Qasdu syai'in muqtarinan atau muqtaranan bi fi'lihi, itu hakikatnya. Benar apa? Haqiqatun hukmun. Apa hukum dari niat? Al-wujub ghaliban. Wajib, karena dia rukun. Kenapa kita bilang ghaliban? Ada ibadah dia enggak perlu apa? Niat. Apa itu? Ghusl mayit. Nah, kita wudu sunnah kan ibadah sunnah atau sholat sunnah, tapi niatnya wajib. Ini ghusl mayit hukumnya apa? Sunnah, tapi hukumnya apa? Ghusl mayit wajib, fardu kifayah kan? Tapi niatnya apa? Sunnah. Niatnya gak wajib, karena yang mandi siapa? Mayatnya, bukan yang mandiin kan? Nah, gitu. Makanya al-wujubu ghaliban. Kemudian apa? Haqiqatul hukmun mahalulnya di mana? Fil qalb. Talafut biha wajib enggak? Enggak. Kenapa? Lisaida alisanu al-qalbah. Makanya kalau dia niatnya di hati dia pengen sholat asar ya tadi. Tapi ternyata dia ngomongnya nama itu salat zuhri. Barakatul billahi ta'ala Allah. Yang sah enggak sholat? Enggak. Sah. Karena di hati dia niatnya apa? Sholat asar. Karena mahal di mana? Fil qalb. Kadang orang pengen ngomong apa tapi yang dilafadzkan kan beda. Nah, gitu. Mahaluha apa tadi? Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Zamannya kapan? Zaman niat. Inda awal ibadah. Nah, inda awal ibadah siwa kecuali puasa. Karena puasa wajib mabit. Dan mabit itu harus di mana? Malam Baina apa? Ghurub ila tuluy sama tuluy fajar. Syams sama fajar. Fajar. Apa bedanya fajar sama syams? Fajar masuk. Ya, sama duha. Boleh. Nah, tulul fajarnya. Jadi bukan kita bilang kan awalul ibadah. Berarti kalau di saum harus subuh harus bangun waktu fajar menyingsing, niat di situ enggak. Malah enggak sah itu karena di sini di saum wajib apa? Mabit. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyah. Sekarang kaifiyahnya apa? Gimana kaifiyah?
Tahtari pun ikhtilaf fil ibadah. Kalau wudu ya nawaitu wudu, kalau ghusl nawaitu ghusla farad. Kalau salat ya nawaitu bukan nawaitu usolli, ya usolli. Nah, berapa? Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun. Nah, syaratnya ada berapa? Sita. Ada 6. Surutun niyah, ini surut niyah, bukan surut ibadah. Bukan surut wudu juga, ini masih surut niyah. Ada 6 apa aja? Pertama, Islamun nawi. Harus Islam. beragama Islam. Islam, bukan cuma Islam KTP. Nah, Islamun nawi. Kecuali siapa? Berarti orang kafir sah nggak wudunya? Enggak. Nggak sah. Jadi kalau ada orang datang ke kalian pengen masuk Islam, apa yang dilakukan? Syahadat. Langsung disyahadatin ya? Jangan apa? Jangan disuruh mandi dulu, wudu dulu enggak. Malah kalian berdosa kayak gitu. Kenapa? Barangkali ketika dia wudu atau mandi sudah cabut nyawanya, nggak jadi masuk muslim. Dia mati dalam keadaan apa? Kafir. Gara-gara siapa? Gara-gara ente. Nah, makanya langsung disyahadatin. Ketika itu juga jangan diundur dulu. Nah, karena dia juga mandinya pun apa? Nggak sah, ya kan? Ibadahnya nggak sah wudunya. Makanya syaratnya tadi apa? Islam munawi. Kecuali siapa? Kecuali kalau ada orang menikahi ahlul kitab. Kemudian ahlul kitab ini haid ya, perempuan ini haid, kitabiah kan. Kemudian setelah nafas dari haid, suaminya mau mengumpuli istrinya tersebut harus mandi. Karena mandi wajib nih. Tapi dia bukan Islam. Gimana dong? Enggak apa-apa. Mustasna di situ. Itu mustasna di situ. Islam munawi kecuali apa tadi? Alkitabiyah. Kitabiyah. Kemudian yang kedua ada tamyiz. Tamyiz zunawi. Apa tamyiz? Mumayyiz. Artinya dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa yastanji bi nafsihi. Siapa itu? Itu mumayyiz umur berapa? Bukan balik ya? Mumayyiz. Bahkan umur 4 tahun, 3 tahun bisa mumayyiz. Ketika udah bisa buka YouTube sekarang. Beda-beda tiap orang. Boleh. Enggak. Apa sih definisinya? Bisa makan sendiri, minum sendiri, sama bisa istinja sendiri. Bisa mandi sendiri lah. Kecuali siapa? Kecuali bayi yang dia belum mumayyiz kan. Kemudian diajak sama orang tuanya untuk pergi haji atau umroh. Pergi haji atau umroh. Dan salah satu rukun di haji atau umroh itu apa? Suci. Enggak, rukunnya. Niat. Rukunnya apa? Tawaf. Tawaf. Dan tawaf disaatkan apa? Toharoh. Tahara. Nah, gimana dia wudunya? Diwuduin orang tuanya, yang niatin siapa orang tuanya? Kecuali itu ya. Islamun nawi wa tamyizu. Kemudian yang ketiga, ilmun bil manwi. Harus tahu apa yang diniatin. Ini badai ya, nggak mungkin ya orang ngelakuin sesuatu ini nggak tahu apa yang diniatin. Ilmu bil manwi. Kemudian adamun munafi. Nggak boleh dia ada mayunafi an-niyah. Ketika dia niat, dia taradud. Begini tadi apa? Taradud. Anak sholat mau nggak sholat ya? Allah Akbar. Nah itu nggak bisa. Harus jazm. Di sini juga belum nyebutin atau kotak. Ta'liqul kotak ini masuk di munafi nih, bukan nomor 5 ya. Kotak ini masuk di munafi. Kotak sama taradud ini masuknya di mana? Di munafi. Dia ketika sholat, gitu kan? Sholat. Teman dia udah ngechat, nah datang nih mau ke rumah ente gitu. Terus dia mau sholat. Ini kalau teman anak ngetok, karena batalin sholat ah. Nah ini kan ta'liqul kotak. Gak sah sholatnya, asal nggak layanan kita kan, gitu ya. Atau dia ketika di tengah-tengah sholat perut sakit nih, motong sholat apa enggak ya? Nah ini kan ini taradud bainal kotak sama enggak. Nah itu juga dia udah taradud seperti itu, sudah batal sholatnya. Nah, harus diulangin, nggak boleh taradud. Ada juga sama Allah ar-riddah. Ar-riddah juga membatalkan apa? Membatalkan niat. Kita ngomongin niat nih, kalau belum ngomong wudu. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima tahaqqul muqtadi. Tulis tahaqquq apa? Al-muqtadi. Harus jelas apa yang membuat dia wajib wudu, apa yang membuat dia wajib apa? Mandi.
Jadi kalau antum habis ini mau sholat ya, kemudian tadi anak untuk apa enggak ya? Nah, dalam yang tahap dia. Kemudian dia wudhu lah, bismillah wudhu. Niat. Wudhu aja gitu. Wudhu. Kemudian setelah waktu sholat dia niatnya, ya udah nih kalau ngentut karena wudhu aja sekarang gitu. Berarti kan sekarang dia tahap kan? Lamnya tahap kan? Ternyata waktu sholat dia baru ingat. Kayak misalnya orang yang lupa tuh waktu sholat ingat apa semua ya. Misalnya, oh iya tadi enak ngentut. Sah nggak wudhu tadi? Nggak sah, karena dia lamnya tahap kok. Makanya tuh kalau ragu sebelum sholat mau wudhu apa enggak, batalin aja, pegang. Nah gitu. Jelas, biar jelas. Biar enggak apa? Biar apa? Nggak ragu. Biar enggak ragu. Nah, apa yang dipegang? Kalau punya istri pegang istri gitu kan, biar batal. Tapi ntar istrinya yang marah. Nah, ya udah tahu sendiri ya. Yang terakhir apa? Yang keenam, al-qudrah 'alal matlubi. Bisa ngelakuin. Nah, jadi orang kalau nggak bisa, gimana dia mau niatin wudhu? Orang di kapal gitu, kapal apa namanya? Titanic gitu kan. Ternyata nggak ada air. Walaupun di sekelilingnya banyak air laut ya, tapi bisa nggak turun ke bawah? Sekali turun langsung hiu siap menerkam. Nggak bisa kan? Layak dir alal matlubi, udah. Nggak bisa niat wudhu dia. Seperti itu. Ini dia 6 syarat buat apa? Niat, bukan wudhu ya. Apa tadi? Haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syaratun, wa maqsudun. Nah, yang terakhir pembahasan yang ketujuh di niat itu adalah pembahasan apa maksud dari niat. Ada 2 atau 3. Yang pertama tamyizul 'adah 'anil ibadah. Ini yang membedakan antara ibadah sama adat. Mandi kan orang tiap hari juga mandi. Apa yang membedakan dia mandi biasa sama mandi besar? Niatnya. Kemudian ada tamyiz baina maratibil ibadat. Kan orang sama-sama sholat 2 rakaat nih, ketika jam 8 pagi. Apa yang beda itu sholat subuh sama sholat duha? Kunut. Kalau dia kan kunut, apa yang bedain? Iya. Yang bedain apa? Iya. Niatnya. Kecuali orang husnuzon yang nggak tahu apa, wih, sholat ternyata ada apa? Ada kaca spionnya. Duha apa ada kaca spionnya? Nah, yang bedain apa? Niat ya. Kemudian apa lagi yang membeda? Yang ketiga kata ulama dia tamyiz baina tamyizul ikhlas minar riya. Tapi itu lam yadhkuru ulama al-fiqh. Gitu ya. Udah itu dia 7 pembahasan di niatnya. Jadi niat udah kita bahas. Al-awalu an-niyah. Nah, apa yang diniatkan di sini kan kita mau wudu ya. Tadi kita baru mau niat. Yang diniatkan di wudunya apa? Kata beliau, boleh niat raf'al hadatsil asghar, boleh niat at-thaharah di shalah, boleh niat fardhu wudu, boleh niat al-wudu saja. Karena nggak ada kayak wudu gitu. Nggak ada kan, cuma cuci muka sama tangan, kemudian kepala sama kaki, nggak ada kan? Mungkin cuci muka aja ada sering gitu ya. Tapi yang 4 anggota ini secara bersama secara tata seperti itu nggak ada. Makanya boleh, tapi apa? Khilaful awal. Rafa al-hadatsil asghar. Mana ada nanya, kenapa beda hadas sama najis? Itu Ustadz yang nanya. Iya, bisa jawab nggak? Ini. Apa bedanya? Ayo. Bedanya apa hadas sama najis? Dan kita udah sering mendengar bid'ah sebagainya, udah ngomongin bid'ah aja. Bid'ah itu kalau di bab fikih, bab bid'ah sama itu pembahasan akhir itu. Kita bahas dulu yang paling pertama nih. Apa bedanya hadas sama najis? Sama najis. Apa bedanya? Hadas itu apa? Amrun i'tibariyun. Oh iya. Yamna'u min wujudihi sihatus shalah haitsu la murakhis. Gitu ya. Dia amrun i'tibari. Artinya amrun i'tibari tabarau syara'. Apakah dia ada wujudnya? Ada nggak wujudnya? Kebanyakan orang nggak bisa melihatnya. Tapi mimman razaqahullah itu bisa lihat. Contohnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Beliau pernah yukshaf, bisa melihat apa?
bisa melihat dosa orang yang berhadas. Makanya di dalam madzhab Hanafi maul mustakmal nggak bisa dipakai karena beliau mencium bau tidak sedap dari orang bekas wudu itu. Karena kan kalau wudu dosanya mengalir bareng air wudu. Nah, jadi artinya urun tibari apakah ada wujudnya? Enggak. Ada liman fatahallahu alaihi an yubsirahu di arbabil absar faqat. Gitu ya. Kalau najis apa najis? Najis itu kullu mustaqdar. Nah, satu yang jijikan gitu. Kullu mustaqdarin yamna'u min wujudihi sihatus shalah. Dan najis itu nanti ada terbagi, ada ainnya damnya, nanti kita bahas. Gitu ya. Yang dimaksud sini adalah hadas. Dan hadasnya hadas asghar. Oke. Kata beliau, hadza in lam yakun hadatsuhu daiman. Ini kalau dia bukan orang yang daimun hadas. Apa itu daimun hadas? Siapa itu daimun hadas? Orang daimun hadas adalah orang yang dia nggak nemuin waktu buat ngelakuin sholat utuh tanpa berhadas. Itu dia daimun hadas. Jadi nggak harus dia tuh ngeluarin air kencing terus, nggak harus. Dia mungkin dia bisa apa? Apa sih bahasanya air kencing keluar dikit-dikit tuh? Dia biasanya perih. Beser. Nah, gitu. Kan enggak terus keluar kan? Dikit-dikit keluarnya kan? Ya. Nah, dan dia mungkin sholat zuhur 4 rakaat minimal berapa menit? 5. 4 rakaat 5 menit. 3 lah. 2-3 menit lah ya. Nah, dia setiap 1 menit keluar itu apa namanya? Airnya, atau dia salisuri itu terus masuk angin kan nggak bisa keluar. Nah, gimana? Dia mulai ada niatnya. Kalau niatnya niat istibahatan fardhi sholat. Istibah karena dia kalau niat wudu farad enggak sah wudunya. Atau niat apa? Raf'al hadatsil asghar, dia layar hadas karena dia ngetot lagi gitu kan. Atau kencing lagi keluar lagi. Maka dia niatnya apa? Istibahatan fardhi sholat, membolehkan dia untuk melakukan sholat. Makanya nanti syaratnya adalah apa? Dukhul waqt sama mualah. Jadi dia langsung ketika waktu sholat langsung ngapain? Istinja dulu, istinja pakai biar nggak bocor, pakai apa? Pakai popok dan sebagainya. Baru apa? Wudu langsung sholat seperti itu juga. Nah, nggak boleh qatlul muan. Atsani ghuslu wajhi. Itu dia pembahasannya sudah ya. Yang kedua kita bahas ghuslu al-wajh. Di sini ghusl itu fi'il ya. Apa yang dimaksud di sini ghusl? Harus kita sendiri yang membasuh? Harus kita sendiri nggak? Nggak. Yang dimaksud di sini alim kisah. Walaupun bi fi'il ghair. Orang lain, misal ada orang lagi nyiram tanaman terus nyiram ke ente, dan nanti daripada kesiram basah doang, niat wudu lah. Nah. Atau hujanan, pada hujan main doang gitu kan. Dia niat wudu kan ya. Nah itu, jadi dimaksud di sini bukan ghusl, bukan fi'il fa'il. Yakfi apa alin ghusl. Nah, dan ghusl itu harus ada sayalanul ma. Airnya harus mengalir. Maka nggak sah kalau pakai apa? Tisu basah. Nah, nggak bisa. Harus mengalir airnya. Dan itu nggak perlu banyak. Dan mengalirnya itu nggak harus mengalir gitu. Boleh dibantu dengan tangan. Kan segini bisa nih. Dibantu dengan tangan semua gitu. Jadi sebotol tuh bisa buat wudhu. Nah, harus ada basuh tuh, harus ada apa? Aliran air. Kalau nggak ada aliran namanya apa? Mengusap aja. Masah namanya. Bukan ghusl. Nah, kalau cuma menyentuh namanya apa? Mas. Nah, bukan mas mbak, mas suni. Ghusl al-wajah. Nah, sini kita harus tahu wajah itu yang mana? Wajah itu yang ganteng. Nah, wajah itu tulan apa? Ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban. Nah, ini sya'ri ra'snya harus ghaliban nih. Karena ada orang yang banyak kepala banget sampai enggak ada manabiti sya'rnya itu kan. Nah, di sini ghalibannya harus gini kan ya. Dan itu biasanya ulama bilang tul wajah itu apa namanya? Sejengkal. Betulnya. Ardon dari mana? Nah, bainal udhunain.
Oke, di sini tulnya Pak Mabaina banab di syarasi goyim ila akhiril lahyan. Akhir lahyan mana? Janggut. Lahyan mana lahyan? Nih ya. Dagu. Nih ya. Ini lahyan ini di sini. Berarti bawahnya ini wajah bukan? Bukan. Wajah bukan? Dan perempuan itu yang boleh dibuka apanya? Wajahnya aja sama telapak tangan. Sekarang di sini ini wajah bukan ya? Wajah. Bukan nggak? Bukan apa? Iya. Iya. Berarti kalau sholat ini yang kebuka sah nggak? Tak. Makanya ditutup ya, nggak sholat. Ya, bukan hari biasa kalau bisa. Mungkin kalian hari biasa pakai madhab Hanafi mungkin ya. Boleh lah sini buka. Tapi kalau buat sholat ikhtiyaton harus apa? Ditutup. Makanya mau kena di Indonesia tuh semua rata-rata ini kan. Ditutup ininya kan. Nah, sampai sini ya. Ini wajah nih. Panjangnya dari mana? Dari ini anak kuping ke anak kuping gitu ya. Makanya ada kata ulama wajah tuh satu-satunya yang dimana lebarnya lebih panjang daripada panjangnya. Karena panjangnya 1 jengkal, lebarnya 1 jengkal 5 jari. Nah, jadi panjangnya apa? Cuma 1 jengkal, lebarnya 1 jengkal 5 jari. Nah, ya nggak? Udah pernah coba kan? Bener nggak? Nah itu. Kata beliau, dan di sini yang dimaksud dari wajah apa aja? Iya benar. Yang dimaksud dari wajah sini semuanya ya. Baik itu basyaron atau sya'ron. Baik itu kulit atau rambutnya. Dan beliau di sini nyebutin rambutnya ada berapa? 20. Dan 20 rambut semuanya harus dibasahin. Kecuali 2. Oke? Kita hitung ya 20 mana aja. Nih. Apa namanya? Hajiban. Ada berapa nih? 2. Atasnya 3. apa nih? Ghamam 3. Kemudian ahdab al-arba'ah 3 tambah 4 7. Kemudian bawahnya ada namanya Sarif. syarif. Kenapa disebut syarif? Karena kalau lebat atau minum susu ada yang nempel gitu. Nah, ini apa namanya? Syarif. Samping syarif apa namanya? Samping syarif namanya adalah sibalan. Sibal namanya. Berarti 7 tambah 1 syarif 8 tambah 2 sibal berapa? 10. Nah, di bawahnya ada namanya anfaqah. Nih, rambut di mana? Nah, ini cuma laki-laki nih ya. Nah, ngomong lagi gini. Nah, sampingnya ada 2 nih, apa namanya? Nafakatan. Sampingnya nih. Sampingnya lagi bisa orang Mesir nih, kalau orang Mesir jarang. Yang di pipi ya. Apa namanya? Khaddan. Jadi namanya khad, nama kulitnya khad, nama rambut yang di atasnya juga namanya Khaddan. khaddan. Berarti berapa tuh? 20. 13,2 15. Bawahnya Lihya. lihya. Sampingnya 2 nih. Lihayatan. Namanya aridon. Nah, namanya apa? Aridon. Baru yang terakhir di sini nih, namanya idan. Oke, yang jadi ini beda nih. Bagian sini sama sini beda nih. Di sini lihya, di sini arid, di sini idan. Kita yang lagi dulu. Nah, jadi yang semua ini 20 harus basah semuanya. Kecuali apa? Lihya sama aridon yang kathif. Apa dobitnya kathif? Kathif itu kalau kita ngobrol podcast itu kan, nanti nggak bisa lihat kulit di balik. Nah itu, ada nggak yang lebat sih? Nggak ada. Semuanya harus dibasuh. Semuanya harus dibasuh. Nah sekarang ini yang banyak di perempuan, yaitu apa? Apa tadi yang di sini nih namanya? Idar. Idar itu mana? Idar itu rambutnya nih. Ini. Biasanya di Jawa itu rambutnya panjang di idarnya. Itu harus dibasuh semuanya. Karena itu merupakan rambut yang tumbuh di atas apa? Di atas wajah. Jadi harus basah, jangan diginiin rambutnya ketika wudu. Oke, jadi diginiin. Malah harus dikeluarin. Nah, kalau dikeluarin pakai tunjuk gini di atas apa nih? Atas telinga. Itu panjang. Nah, itu panjang, harus dibasuh semuanya. Oke? Oke ya. Kemudian itu udah syaar ya. Basar ini zahir ya. Semua zahir. Nah, zahir ini masuk di atasnya, di dalamnya juga bibir. Bibir ini jangan
Jadi kalau wudu jangan gini ya. Jangan mingkem. Karena nggak mau hilang gincunya gitu kan. Malah nggak basah. Malah apa? Nggak. Kalau nggak basah nggak sah wudunya. Jadi biasa aja mulutnya gitu. Nggak usah dimonyongin juga. Karena itu bagian itu udah bagian dalam, bukan bagian luar. Nah, itu dia yang wajib dibasuh di wajah. Oke. Al-awwalun niyyah, ats-tsani ghusl wajhi, ats-tsalits ghusl yadaini ma'al ka'bain. Ghusl sini yang dimaksud tadi apa? Yang dimaksud apa? Al-intisal. Jadi nggak harus bifil fa'il, nggak harus kita yang ngelakuin tadi ya. Dan itu secara normal harus dibasuh, bukan diusap saja. Aliyat di sini, ayat asyara di sini adalah dari ujung jari sampai ujung apa? Sampai ujung sikut. Nah, mirfak atau marfak di sini ya. Nah, itu yang kalau di wajah tadi, di wajah ini kan nih batas-batas tadi. Batas-batas itu juga wajib dibasuh. Itu namanya burroh. Nah, kalau lebih lagi itu namanya apa? Itu mubalaghah fil burroh. Makanya umat Nabi Muhammad SAW nanti ketika di hari kiamat, hari mahsyar itu apa? Yud'a apa? Burroh muhajjalin, ya kan ya? Burroh muhajjalin. Nah, yang di tangan itu namanya tahjil. Sampai sikut ini tahjil. Antum lebihin, yang di sikutnya wajib. Nah, al-mubalaghah fi tahjil sunnah. Itu ya. Ghusl yadaini ma'al mirfaqaini mafhum. Nah, ini yang harus diperhatikan itu yang di mana? Di kuku. Nah, bisa di kuku kan ada apa? Ada wasakh. Kita lihat wasakhnya dari mana? Begitu juga di wajah. Kita harus lihat wasakhnya dari mana? Kalau wasakhnya itu dari daki sendiri, itu masih boleh. Oke, masih boleh. Tapi kalau wasakhnya bukan dari dia, dilihat ya ta'adzar ghuslu atau enggak. Ya ta'adzar ghuslu atau enggak. Kalau yang ta'adzar berarti maafu. Contoh kayak orang yang kerjanya ngecat dan catnya cat minyak, dan kebetulan lagi nggak ada air, airnya dikit, cuma bisa buat wudhu pas gitu, pas-pasan. Dan cat minyak bisa nggak dibikin pakai air? Nah, bukan nggak ada air, kebetulan lagi nggak ada minyak. Nah, nggak ada tiner gitu. Tutup semua karena udah jam 12 malam. Nah, susah kan? Nah, di sini dia maafu. Nah, kalau yang bukan dari dia, bukan daki dari dia, kemudian dia layak ta'adzar toh tuhu, dilihat lagi dia mubtala bihi atau enggak. Contohnya mubtala maksudnya dia emang kerjaan dia jagal ayam, kan banyak darahnya, tapi darah bisa dibersihin kan. Tapi kalau dia bersihin terus sampai bersih banget, harus tiap 5 waktu sholat pakai sunlight gitu kan, dan mahal gitu kan, susah. Jadi nggak bisa dikit-dikit itu ma'fu an qalilihi. Nah, ma'fu an qalilihi. Bukan berarti ma'fu semuanya gitu kan. Ma'fu an qalilihi. Kalau dia la yata'adzar ghusluhu dan dia baru mubtala bihi, jarang-jarang dia jagal ayam, ya udah wajib dibersihkan saya bersih-bersihnya. Gitu ya. Itu dia di tangan. Ar-rabi'u Al-thalithu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in min ar-ra's. Itu di riwayat di nusakh seperti ya. Mashu syai'in min ar-ra's. Jadi cukup sebagian. Nah, ra's itu yang mana ra's? Ya tahu kepala di sini. Nah, yang dimaksud apa? Rambut atau kepala? Yang dimaksud rambut atau kepala? Kepala. Ya kan, wamsahu bi ru'usikum atau bi syu'urikum? Bi ru'us kan. Nah, dan ba kalau masuk ke jama' itu yufidu apa? Yufidu tab'iyah. Apa? Tab'iyudiyah, sebagian. Nah, makanya cukup sebagian saja. Itu yang wajibnya. Tapi kalau menyeluruh gini, set. Nah, ini.
Apa hukumnya? Sunnah. Sunnah. Tapi di sini masah ya, bukan ghusl ya. Masah artinya apa? Mengusap. Cukup mengusap. Berarti yang perempuan kalau mau nggak buka apa namanya jilbabnya, cukup air diteteskan di atas. Kalau udah kerasa dingin, sah nggak? Sah. Nah, sah. Udah sampai kulit kepala gitu kan. Atau bahkan di sini, ini belakang telinga ini kan putih ya, yang nggak ada rambutnya. Ini kan kepala, boleh nggak? Basuh itu aja. Boleh. Ini rambutnya habis pakai apa? Jangan nggak mau rusak. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, tapi ini kan syak tadi rambut kepala atau rambut yang berada di daerah kepala saja. Rambut yang berada di daerah kepala aja, bukan rambut kepala ya. Artinya apa? Rambut kalau antum rambut panjang dijatuhkan kok lewat dari wajah. Nah, itu sudah nggak bisa untuk mashu syai'in minar ra's. Jadi nggak bisa rambut yang panjang ini kan ujung-ujungnya aja gitu. Nggak bisa. Harus apa? Kepala, kulit kepala atau rambut yang berada di bagian kepala. Jadi entar nggak habis mandi disampung nggak mau basah kan kepalanya ujung aja rambutnya gini. Nah, nggak bisa. Jadi harus apa? Kepala. Harus kepala. Nah, mashu syai'in minar ra's. Gitu ya. Mashu syai'in minar ra's. Cuma kata beliau al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bayn. Jadi membasuh kaki sampai Mata kaki. mata kaki. Kalau lebih dari itu sampai lutut namanya apa? Sunnah. Itu mubalaghah fi tahjil. Dah. Boleh. Nah, gitu ya. Ambil pakai ini. Mal ka'bayn. Kemudian karena di ayatnya gimana? Faksilu wujuhakum Wa wa aydiyakum ilal ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulakum kan. Arjulakum atafnya kemana? ke gusur. Kemana? Atafnya kemana? Kalau gusur. Yadain. Baslul yadain. Atafnya kemana? Ataf itu kembalinya ke paling awal apa? Oh, wujud. Wujuhakum. Nah, berarti dia fi'ilnya apa? Gusur. Nah, faksilu kan. Tapi qiraah Syu'bah gimana? Ada yang hafal qiraah Syu'bah? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum Arjulikum. wa arjulikum. Nah, wamsahu bi wujuhikum wa arjulikum. Nah, ini dalil buat apa? Bangsa tayamum. Tayamum memang tayamum basah kaki. Masa Apa? Khuf. oh. Nah, ini dalil buat apa? Boleh di kaki juga buat pakai khuf ya. Khuf itu hukumnya apa pakai khuf? Stiwal itu. Mubah. Buat orang yang lagi iqamah mungkin bersehari semalam. Buat yang safar boleh 3 hari 3 hari 3 malam. Kapan dihitung waktunya itu? 24 jam hitungnya kapan? Setelah suci dari najis ya. Dari kapan? Setelah kayak nih lihat nih, baca wabtida'ul muddah min nihayatil hadath ba'da lubs. Jadi kalau dia misal pakai ini musim dingin, bisa orang pakai musim dingin. Dia pakai misalnya kapan? Makanya kapan? Malam sebelum tidur. Biar besoknya wudhu nggak harus kena air. Nah, enak kan? Nah, jadi ngapain? Dia makainya malam sebelum tidur. Jam berapa tidurnya? 11 malam. Karena musim dingin ya. Kemudian bangun jam 5. Oke? Bangun jam 5. Dihitungnya dari jam berapa? Dari jam 11 malam ketika makai. Dia makai jam 10. Tidur jam 11. Bangun tidur jam 5. Nah, ini mulai hitung 24 jam atau 3 kali 24 jamnya itu dari mana? Dari jam 10, 11 atau jam 5. 5. Itu dari mana? Jam 5. Hah? Khilaf. Silap. Khilaf indah Imam Romli sama indah Imam Ibn Hajar. Imam Romli sama Imam Ibn Hajar. Dua-duanya orang Mesir ya. So, Imam Ibn Hajar pindah kemana? Pindah kemana? Ke Mekah. Makanya maksudnya Ibn Hajar Al-Makki. Dia meninggal tahun 974, Imam Romli meninggal tahun 1004. Nah, kata Imam Romli di sini, min awalil hadatsil ladzi min sya'nihi an yaqa'a bil ikhtiyar.
Tidur itu ada ikhtiar nggak? Tidur ada ikhtiar nggak? Ada ikhtiar nggak tidur? Ada ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar tiba-tiba jeblak tidur, ngantuk itu nikmat gitu kan. Mau tidur sama nggak tidur, mau ngopi atau tidur gitu kan. Nah, ada ikhtiar. Maka indah Imam Romli awalil hadas min syani an yaqa bil ikhtiar. Jadi kalau ada ikhtiar, indah Imam Romli kapan? Jam 11 atau jam 5? 11. Jam 11. Dan yang Ibnu Hajar pokoknya dia mengajar semuanya, semua hadas apapun itu mau bi ikhtiar, bi ikhtiar akhirnya. Nah, jadi kalau dia misal bukan tidur ya, ini kan tidur ada khilaf, yang nggak ada khilaf nih. Dia memakai stiwel jam 10 malam. Kemudian dia buang air jam 11 malam. Tidur jam 12 malam. Bangun jam 3. Pertanyaannya, itu kayak pertanyaan matematika ya. Pertanyaannya, kapan dihitung 24 jamnya? 11. Jam 11. Jam? 11. Kenapa? Karena setelah ada najis ding. Karena dia buang air di situ. Nah, dimulai dari hadasnya ya. Jadi kalau dia makai jam 7 pagi. Nah, jam 7 pagi dan ini boleh puasa gitu kan. Jadi dia nggak nuntut, nggak kencing dan sebagainya sampai asar baru buang air. Mulai dihitung 24 jamnya dari kapan? Dari asar, bukan dari jam 7, gitu ya. Atau dia masak. Dan syarat sah untuk memakai stiwelnya yang bagaimana? Tentunya stiwelnya harus tohir. Harus tohir stiwelnya. Dan stiwelnya harus menutup bagian apa? Bagian farat. Faratnya bagian farat mana? Atas bawah. Kita baca ya. Kalau anjul bisa ala toharotin kamilah. Yang pertama dia ketika memakai harus dalam keadaan tohir. Jadi nggak boleh memakai ke dalam keadaan hadas. Kalau memakai dalam keadaan hadas, maka dia boleh nggak masak alal khufain? Nggak boleh. Jadi harus toharoh kamilah. Toharoh kamilah artinya dia udah selesai membasuh kaki kalau umpama wudu. Sekarang pertanyaannya, kalau dia basuh bagian kanan, kan udah semua muka, tangan, kepala, basuh bagian kanan, langsung pakai stiwel bagian kanan. Oke? Kemudian dia basuh kaki kiri, kemudian dia pakai stiwel bagian kiri. Yang sah yang mana? Yang kiri. Yang kiri aja. Kemudian yang kanan gimana nih? Diapain yang kanan? Dibuka, dipakai lagi. Nah, karena dia ketika memakai yang kanan dia belum toharoh kamilah, toharohnya masih sebagian. Kirinya kan belum basuh kan kirinya. Nah, itu maksud dari toharoh kamilah. Kemudian saat yang kedua kata beliau sini apa? An yakuna qawiyan. Jadi bisa dipakai untuk berjalan. Sekarang kaos kaki bisa nggak? Sobek ya, nggak kuat. Oke lah, ada kaos kaki yang mahal, kaos kaki Kulit. apa kotonil contohnya, kuat gitu kan. Saat yang ketiga apa? An yakuna mani'an min fudil ma min ghairil kharzi law subba alai. Jadi yang bukan bagian apa? Bagian jahitannya. Jadi bagian depannya gitu kan. Enggak boleh tembus air. Sedangkan kaos kaki sekarang tembus air enggak? Ya. Gimana kalau antum sholat bilang orang Mesir yang kaos kakinya saking sering dia membasuh di atas kaos kakinya itu, sah nggak? Nah, gitu ya. Jadi yang niru tentang lihat orang Mesir banyak ngelakuin nih, boleh juga dilakuin nih, enggak? Kan an yakuna tahiran tadi ya, stiwalnya harus tahir, bukan dari kulit babi contohnya, nggak bisa, karena najis. Yang kelima an yakuna satran li mahallil ghusli min ghairi a'la. Apa artinya min ghairi a'la? Ya kalau semua tertutup dia mau masukinnya dari mana gitu? Kan masukin dari atas. Sepatu kalau tutup semua mau masukin lagi dari mana? Nah gitu. Yang keenam Allah yahsula lilabisi haditsun akbar. Berarti dia kalau umpama nih soalnya dia makai jam berapa tadi? Jam 9. Kemudian hadas jam 11. Jam 11. Kemudian dia tidur jam 12. Bangun ternyata mimpi basah. Berarti ketika dia bangun Ada keputusan. boleh nggak masuk aja? Nggak boleh. Nggak bisa mandi terus sekalian pakai stiwel nggak boleh, gitu ya. Kemudian Allah yadharu syai'un min mahallil fardhi.
Jadi yang bagian manfaatnya mana? Manfaatnya yang Ka'bain sampai ujung kaki ya. Nggak boleh ada robek situ. Nggak boleh ada lubang. Wa alla tanhallal umrah wa in lam yadar syai'un min mahallil fardi. Kemudian bagian resletingnya atau bagian jahitannya walaupun itu di atas mata kaki, nggak boleh ada yang terbuka. Nah, itu dia 8 syarat buat masah. Terakhir, as-sadisu at-tartib. Nah, yang tartib tahu sendiri ya. Mulainya dari mana tartibnya? Dari niat. Niat sama kepala, sama muka bareng. Dengan awalu ghusl syai'in minal wajhi ya. Berarti kalau dia basuh dari sini, di kepala, dan baru niat terbesit niatnya ketika di hidung. Awalu wudunya yang terbasuh yang mana? Bebas. Hidung wajah. Baru dari hidung bawah, berarti atasnya masih belum terangkat hadasnya. Jadi dia harus kembali basuh dari atas, gitu ya. As-sadisu at-tartib. Di sini beliau nyebutin sunannya, ada banyak sunannya ya, bisa baca sendiri. Ada makruhat juga. Langsung selanjutnya an-niyat faslun. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan atau muqtaranan. Kalau muqtari tadi apa? Hal dari Qasid. al-qasd. Kalau muqtaraf syai'un asy' al-maqsud. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan aw muqtaran bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha sunnatun. Waqtuha 'inda ghasli awal juz'in min al-wajhi wa tartibu alla yuqaddama 'udwun 'ala 'udwin. Ini udah dibahas semuanya. Istilahnya faslun. Al-ma'u di mana nih? Hafalin mana? Mana asalnya? Baca tuh. Faslun al-ma'u. Ya dari situ aja. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ma'id. Langsung aja faslun al-ma'u. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu ma duna al-qullatayn. Al-katsiru qullatani wa akthar. Al-qalilu yatajannasu bi wuqu'i. Kita jenas atau ya tanajas? Yatanajjasu bi wuqu'i najasati fihi. Oh ya tajanas itu satu jenis. Afwan. Tanajas Yatanajjas bi wuqu'i najasati fihi wa illa tataghayyar. Nah, ini. Wal katsiru wa yataghayyaru illa idza ghayyiri Illa idza taghayyara ta'amuhu wa huwa rihu. Au yang manual. Oh ya. Ini salah satu aja. Au. Nah, selanjutnya kita bahas mandi. Itu kan tadi kita udah bahas ya, bahwasanya at-taharah laha arba'u maqasid. Dan juga dia punya masail. Masailnya apa aja? Saya ada 4. Apa itu? Alma, kemudian Al-hajar. at-turab, kemudian apa? Al-hajar. Kemudian yang keempat apa? Keempat, ad-dabuk. Oh. Nah, itu asalnya. Dabuk. Apa itu dabuk? Samak. Tahu samak? Ikan. Bukan ikan. Biasanya buat kulit sapi, kulit kambing itu kalau dihilangkan cairannya itu, nah itu yang sama. Itu yang dabuk. Gitu ya. Kita masuk ke wasilah yang pertama itu alma. Kata beliau alma qalilun wa katsir. Ma itu sifatnya ya, kadang banyak, kadang dikit, kadang Ya. banyak. Wal qalilu ma dunal qullatayn. Nah, air itu yang dikit itu yang enggak nyampe 2 kullah. 1 kullah itu berapa? 1 kullah itu kalau seumpama tempatnya itu kotak, dia 1 dirok rubuh. 1 dirok rubuh. Itu buat orang mu'tadil, itu orang Arab, panjang kan. Tapi kalau kita kira-kira berapa? 1 dempa ini buat orang Indonesia. Itu 1 aja, 1 kullah. Biasanya dimaksudnya 2 kullah. Al-qalilu ma duna qullataini wal katsiru qullatani fa aktsar. Kemudian alma, beliau nyebutin definisi ma di sini kan. Jauharun latifun syaffaf yatalawwanu bi lawni ina'ihi yakhluqullahu ar-rih inda tanawuli. Nah,
Tapi sebagian ulama bilang apa? Al-ma'u yang dimaksud adalah al-ma'ul mutlaq bila qaidin lazim. Ma yang enggak ada qaid sama sekali, ma'ul mutlaq. Enggak bisa disebut air teh. Teh enggak, asal enggak bisa disebut air teh, disebutnya teh gitu kan. Air semangka bisa disebut air semangka kan? Enggak, bilangnya jus semangka. Itu kan ada qaid lazimnya gitu kan. Bahkan airnya enggak disebutin. Ada nggak nyebutin air kopi? Nggak ada, langsung jadi kopi ya kopi. Nah itu qaid lazim bagi dia. Beda kalau kayak ma'ul bahar. Nah, tapi ma'ul bahar kan juga dia qaid lazim buat ma'. Tapi sah nggak buat dulu? Sah. Makanya sebagian ulama bilang bukan seperti itu definisinya. Definisinya mana ba'an minal ardi wa mana nazala minas sama. Nah, yang dia turun dari langit atau dia mengalir dari darat. Tapi sebagian ulama bilang, terus bagaimana dengan air yang keluar dari jemari Nabi Muhammad SAW? Dia bukan dari tanah, bukan juga dari langit. Nah, kata ulama, dia adalah maka na'ala khilqatihi ala ay sifatin kanat. Dari awal khilqahnya, baik itu dari sama, atau dari arat, atau dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Itu definisi ma'. Terus di sini al-ma'u qalilun wa katsir. Apa bedanya qalil sama katsir? Al-qalil itu ya tanajas bi wuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Dia dengan bimujarrad apa namanya? Jatuhnya najis, dia langsung mutanajis air itu. Karena ma'ul mutlaq itu dia punya 3 sawalib. Apa yang yaslubu mutlaqal ma'? Yang membuat dia enggak bisa dipakai wudu atau mandi. Ada 3 ya. Imma atanajus, gara-gara kena najis, atau taghayyur. Ini air kalau udah dimasukin teh, ya taghayyur. Bukan jadi air lagi, jadinya teh gitu kan. Atau bil istimal. Dipakai buat wudu. Maka bekas wudu nggak bisa lagi dipakai wudu kedua kali. Nah, gitu ya. 3 tuh ya, sawalibu alma. Tahuriyat alma, gitu. Lalu al-qalu yatanajjasu bi wuqu'i najasati fihi wa in lam yataghayyar. Di sini bimujarradi mulaqah. Kata beliau hada in lam takun najasah ma'fuwan anha. Ini kalau najisnya bukan najis yang ma'fu. Contoh najis yang ma'fu apa? Lalat ma'fu. Makanya kalau ada lalat masuk ke air minum dia apain? Bukan diminum, dicelupin dulu baru diminum. Dibuang dulu lalatnya baru diminum. Nah itu ya. Hewan-hewan yang dia nggak lebih besar dari wazak itu semuanya ma'fu. Pokoknya mala dam lahu sa'il. Mala sa'il apa? La dam lahu sa'il. Nah, airnya nggak mengalir. Itu semuanya ma'fu. Atau najis yang dia najisnya itu nggak bisa dilihat dengan mata. Sudah sangat-sangat kecil. Sudah jadi abu. Kok masuk ke air? Yang walaupun ma'ul qalil nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau walam yakun al-ma'u waridan, atau airnya itu di sini yang disahkan dia tanajas biwuku, jadi najasnya yang wuku ya. Bukan airnya yang dijatuhkan ke najis. Karena ma'ul qalil dia lahu kuwatu rafa. Maka dia sahabat wudu, tapi dia nggak punya kuwatu apa? Kuwatu dafa. Dia bisa menyerang tapi nggak bisa bertahan. Itu ma'ul qalil. Kalau ma'ul katsir dia, makanya ma'ul katsir kan la yataghayyar illa idza taghayyaru launuhu aw rihu aw ta'mu. Karena dia punya kuwatu apa? Rafa sama dafa. Dia punya bisa bertahan, bisa menyerang. Tapi yang kita bahas ini bukan bola ya, kita bahas ini air. Nah, makanya kalau kalian di mesin cuci, nah kan ya, cuci ini. Di mesin cuci kan air, ini airnya atau bajunya yang masuk? Baju dulu. Hah? Baju dulu apa air dulu? Baju dulu. Makanya baju dulu, baru masukin air. Kalau koma di baju tersebut ada najis. Dan harus apa? Mode apa dulu? Mode yang airnya langsung keluar. Nah, langsung buang air, biar basah dulu semuanya. Biar najisnya biar nggak jadi mutan najis, malah nanti semua bajunya di situ mutan najis jadi. Nah, disiram dulu biar sudah basah semua, ini kan udah bersih dari najisnya.
dilihat dulu ada air najasanya, misalnya ada yang ngompol gitu kan, udah hilang, nah udah hilang, baru mulai ngisi air, baru dikasih sabun, gitu ya. Jangan kumpulin air dulu, terus masukin sabun dulu, bajunya dimasukin. Nah ini bukan nyuci baju, malah bikin baju mutan najis semuanya, gitu ya. Selama airnya bukan yang warid. Wal kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Dan air yang banyak itu enggak bakalan jadi najis kecuali berubah warna atau rasa atau aromanya. Makanya ini bisa jadi apa? Solusi buat, ini contoh aja ya. Di Jakarta itu ada apa? Rata-rata air limbah itu dibuang ke mana? Sungai. 90% air limbah semuanya dibuang ke mana? Ke sungai. Makanya Sungai Ciliwung itu apa? Hitam pekat gitu kan. Nah, ini kan dia maknya berarti mak apa? Mutan najis. Mutan najis banget kan. Nah, tapi sama PDAM dia apa ya? Dikumpulin jadi satu, disaring. Walaupun beberapa tahapnya itu ada 3 tahap atau 4 tahap penyaringan, nanti dia dijadiin jadi satu tempat. Makanya jadi mak kathir sampai benar-benar dia jernih. Jadi mutan najisnya, kalau dia dikit kan diukurin najasah, dia mutan najis belum berubah. Atau dia berubah kathir, dia jadi mutan najis. Bagaimana cara membersihinnya? Bil mukassaroh. Bil mukassaroh. Jadi kalau ada gambar nih, dia mutan najis nih, sebagai set menyatu di tempat di waduk besar gitu. Di sini dia jadi apa? Jadi tohir. Kalau hilang launuhu awrihu atauhu, jadi hilang semuanya. Kemudian walaupun setelahnya wa'id qalla ba'du bitafriqi, walaupun setelahnya mengalir lagi dikit-dikit lagi, nah yang setelahnya jadi suci. Jadi apa? Jadi suci. Atau mau mustamal tuh pakai beberapa mustamal ya, jadi dipakai dikumpulin lagi, digabungin jadi 2 pula. Dia jadi apa? Suci. Tohir lagi kalau nggak berubah. Ketika terciduk, ya diciduk kan? Nah, diciduk gitu kan jadi malkolil. Jadi malkolil jadi mustamal lagi nggak? Enggak. Tetap apa? Tetap suci. Nah, makanya di sini kebaikan masalah fikih di sini apa? Ta'abudiyah. Karena kalau kita pakai logika harusnya najis gabung najis jadi najis jidan gitu kan. Nah, musamal jadi musamal jidan gitu kan. Ini enggak. Jadi tahir. Maka kata Nabi SAW, idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil khabath. Air kalau udah nyampe 2 kula, dia enggak bakalan membawa apa? Khabath. Khabath itu apa? Najis tadi. Ini dia pembahasan mak. Apa lagi pembahasan 5 ya? Kata beliau di sini, al-ma'na anna hukm al-mayyit katsir anna la yatanajasu min mujarrad mulaqatin najasah. Lahu bal idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu wa law taghayyuran yasiran la farqa fi dhalika baina an-najasati al-ma'fuwi anha wa ghayriha. Kayak berubah. Kalau zalat taghayyuru bi nafsihi, nanti kan. Jadi nanti kalau udah air yang besar, air yang banyak bukan besar. Tempat yang besar, airnya enggak besar. Kemudian bil muqassarah kok hilang sendiri sifat tadi. Kata beliau, cara bersihnya gimana? Zalatal qayyuru bi nafsihi au bi tarhi ma'in alaihi, ya. Ditambah air lagi sampai banyak. Walau mustamal, walaupun air yang ditambah tadi mustamal, walaupun air yang dipakai tadi mutanajis, kata beliau tahuru, airnya jadi bersih. La binahwi miskin au zafarar. Nah, harus sesama airnya. Walaupun airnya itu mutanajis, walaupun airnya mutaghayyir, walaupun airnya mustamal. Tapi kalau bukan air, itu misk air kan? Dia cairan, tapi bukan air. Misk itu apa misk? Parfum kan? Atau kalau zafaran, air zafaran itu udah bukan air lagi. Warnanya apa zafaran? Warnanya apa? Zafaran warnanya apa? Zafarnya merah. Tapi kalau udah larut jadi kuning.
Nah, itu nggak bisa dipakai buat mukasarah. Walau waqa'at fihi ay fil kathir najasatun muwafiqatun lahu bi sifati. Nah, gimana kalau ada najis yang masuk ke air dan najisnya itu kebetulan nggak ada sifat najisnya, tapi dia najis. Contohnya kayak baul yang berwarna putih dan baulnya ini udah nggak ada baunya, masuk ke dalam air yang banyak itu. Nah, ini gimana? Mutan najis nggak airnya? Ditakdirkan dia Bang, bi asyad di sifat. Sini kata Bang asyad di sifat, contohnya kalau warna itu hiber, kira-kira misal masuk air 1 liter, air kencingnya 1 liter dia. Nah, dan kencingnya tuh kebetulan kencingnya ini putih bersih nggak ada bau, nah gitu. Kita takdirkan kalau umpama hiber atau misk atau khol, nah ini kan asyad di sifatnya. 1 liter dimasukin ke air itu tadi yang di 30 atau 40, kira-kira berubah nggak? Kalau kira-kira berubah, berarti air itu walaupun tadi nggak ada bau apa-apa, tetap mutan najis. Tapi kalau kira-kira seperti itu nggak merubah dia, nggak apa-apa. Nah, jadi kira-kira pakai ilmu kira-kirologi nih. Nah, nggak harus bener-bener ditumpahkan tintanya ya, kira-kira aja. Seperti itu. Nanti pembahasannya mujibatul ghusli. Siapa yang mau hafal ini? Mujibatul ghusli. Ada yang sini mau hafalin? Hah? Ayo lanjut. Ustaz. Mujibatul ghusli sittatu. Ilajul hasyafah. Ilajul hasyafah fil farji wa khurujul maniyyi wal nifas wal wiladatu wal mayt. Wal mayit itu wal maut. Maut, sorry. Bukan mayitnya ini. Nah, di sini kita membahas selanjutnya, kita udah bahas tadi apa? Maksud yang kedua. Lalu kita juga udah bahas wasilah yang pertama, maksud yang pertama ya. Udah bahas wasilah yang pertama juga. Sekarang kita bahas maksud dari thaharah yang kedua, yaitu al-ghusl. Dan beliau di sini tidak mulai dengan rukun, tapi mulai dengan apa-apa yang mewajibkan untuk mandi besar. Mujibatul ghusli sittatun. Ada berapa jumlahnya? 6. Pertama, ilajul hasyafati fil farji, yaitu adalah jima, al-jima. Hasyafah mana apa artinya hasyafah? Nah, cuma bagian kepalanya. Kalau nggak ada gimana? Kira-kira. Dikira-kira. Gimana kok kaget? Misal dia ikut perang ternyata tertembak bagian itunya, hilang. Oke. Tapi dia punya istri dan dia jima, bagaimana? Masa dia jima bagaimanapun dia nggak wajib mandi? Sementara nggak punya syafah, enggak. Yuqaddar, gitu kan? Yuqaddar. Beliau al-ma'na anal awal min mujibatul ghusl ila juhasyafatil wadih aw qadriha min faqidiha fil farji. Kenapa ada kalimat wadih? Ini maksudnya apa wadih? Karena gender itu nggak cuma 2 ya, nggak cuma laki-laki sama perempuan. Ada juga apa? Ada orang muskil. Khunsa itu muskil. Karena dia, dan ini banyak terjadi. Jadi dia mungkin lahirnya laki-laki, ternyata lama-lama tumbuh kok punya 2. Nah, ini muskil. Atau kebalikannya. Itu gimana yang muskil ini? Jadi dia walaupun dia jina, atau dia menganggap dia laki-laki. Jadi dia ngakunya di orang sosial di masyarakat dia laki-laki. Tapi dia udah punya istri. Kemudian kok dia jima, apa wajib mandi? Wajib. Enggak. Karena muskil. Karena dia kalau mau baru wajib mandi kalau dia masuk dan dimasuki. Dan nggak mungkin dong, nggak boleh. Nah, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah khurujul mani. Nah, di sini tadi jima saja itu udah mewajibkan apa? Mandi. Siapa yang wajib mandi jima? Ilajul hasyafah fil farji. Cowok sama ceweknya. Jadi tadi ilaj walaupun lam yunzil, walaupun nggak ngeluarin air mani, sudah wajib mandi. Nah, yang kedua ini lebih aula kalau dia khurujul mani, malah lebih wajib mandi. Dan di sini al-mani apa? Al-mani dia punya 3 alamat.
Karena air yang keluar, air putih yang hangat, yang sakit, itu ada 3. Gak cuma apa? Gak cuma mani yang keluar. Nah, alamat mani itu apa? Pertama, yatadaffaqu fi hali khurujihi. Dia kayak air selang yang apa? Selang yang sedat-sedat gitu. Nah, gitu keluarnya. Kemudian dia bau apa? Yang kedua apa? Yakhruju bi syahwah. Dia keluar, dia ada syahwat. Yang ketiga, ketika dia keluar, baunya apa? Kalau dia kering, kalau kering baunya kayak katol'in. Apa tol'in? Kayak adonan. Nah, kalau dia basah baunya kayak putih telur. Ya kan? Kayak bayadi beauty dajjaj, kayak putih telur ayam. Kalau dia basah, kalau kering kayak adonan. Nah, gitu. Itu yang baru disebut mani. Mani hukumnya apa? Mani itu hukumnya apa? Tohur. Boleh dipakai wudu. Tohir. Nah, beda tohir sama tohur ya. Nah, hukumnya bersih apa dia? Karena dia apa? Aslul insan. Manusia kalau karomna Bani Adam. Ya dia berarti enggak apa? Enggak najis. Kalau najis berarti manusia najis. Nah, itu ya. Kalau dia keluarnya dan hukumnya tohir ya. Tohir dan dia enggak membatalkan wudu. Tapi wajib mandi. Tapi enggak batal wudu. Nah, gitu. Kalau yang kedua atau yang sama yang ketiga, madhi, dia keluar kalau ngangkat beban ya kan ya? Kalau kecapean. Nah, bukan, madhi itu yang keluar ketika apa? Kata beliau, bukan. Di sini al-kharij inda syahwa bila syahwatin wala dafqin wala yaqibu futur. Nah, dia biasanya muqaddimah keluarnya mani. Itu ada madhi dulu. Nah, kalau dia cuma mani doang ternyata maninya nggak keluar. Madi ini hukumnya apa? Najis dan wajib apa? Izal. Wajib apa? Diangkat. Iya, dia yuzal karena najis. Kemudian wajibnya apa ya? Wudu saja. Wajib mandi. Sama juga wadi itu kalau kecapean atau kedinginan, gitu kan? Atau dia biasanya keluarnya ketika setelah baul. Nah, ini hukumnya juga 2 ini najis yang terakhir. 2 terakhir ini. Yang pertama hukumnya tohir. Tapi yang 2 ini nggak mewajibkan mandi. Nah, kemudian di sini kata beliau syaratnya apa? Lakin bisyarti an yakuna maniyya syakhsi nafsihi al-kharij minhu. Nih. Syarat mani itu mewajibkan mandi harus punya dia sendiri, bukan punya orang lain. Nah, gimana punya orang lain? Gimana punya orang lain? Biasanya di perempuan yang apa? Yang dia dikumpuli sama suaminya ketika tidur, atau dia itu terpaksa. Pokoknya dia kalau tidak merasakan nikmat itu dia nggak keluar. Makanya di sini kalau dia mandi kok ada yang keluar, itu kalau punya dia. Itu mani siapa? Zaujihi. Maka wajib mandi nggak? Enggak. Cukup wudu. Karena bukan milik dia. Itu syarat pertama. Kemudian kata beliau apa? Man yushakhsi nafsihi al-kharij minhu awwala marrah. Maksudnya apa awwala marrah? Apakah yang paling pertama doang, yang kedua, ketiga, keempat yang lainnya enggak mewajibin? Enggak gitu. Maksudnya awwala marrah di sini dia enggak dimasukin yang kedua kalinya. Ini enggak ada kerjaan nih. Dia habis ngeluarin airnya kan. Kemudian dia mandi. Kemudian yang tadi itu dia masukin lagi. Gak ada kerjaan kan? Masukin lagi. Kok keluar lagi? Set. Keluarnya kan dia gak mau mubazir tuh kan, gak mau hilang berantakan kan. Dia masukin lagi. Nah, yang keluar kedua kali ini apakah mewajibkan mandi? Enggak. Tapi mewajibkan apa? Wudu. Nah, gitu ya. An yakuna maniya syakhsi nafsihi al-kharij minhu awwala marrah min tariqil mu'tad. Min tariqil mu'tad. Tariq mu'tadnya mana? Bagian depan. Jadi pembagian seperti ini. Tulis ya. Nih, syarat yang terakhir kan min tariq, iya Pak. Ini mani ya. Yakhruj min madha.
imma min tariqil muqtad atau ghairul muqtad. Tariqul muqtad di sini mutlaqan. Selama dia keluar walaupun ghairu mustahkim. Ini walau ya. Ini apa? Ini goyah. Walaupun ghairu mustahkim, apa yang ghairu mustahkim? Walaupun dia keluarnya gara-gara ilah. Jadi dia maksudnya apa? Salisul mandi. Dia tetap wajib mandi. Kalau dia keluar dari tariqil muqtad, yaitu minal faraj atau minal dzakar. Tapi kalau dia keluarnya min ghairul muqtad gimana? Dari mata. Dilihat. Ghairul muqtad yang al aslinya munsatnya gara-gara apa? Li'arid atau apa? Min aslihi, atau dia memang dari lahir bagian depannya udah tertutup. Jadi dia kalau kencing dan sebagainya dia pakai alat bantu sebagainya. Kemudian dia kok keluar dari situ? Kalau min aslihi ya, dilihat dia mustahkim atau biru mustahkim. Artinya mustahkim apa mustahkim? Keluarnya bukan gara-gara ilah. Memang dia apa? Jima dan sebagainya contohnya. Nah, kalau dia mustahkim maka wajib mandi. Kalau gara-gara ilah enggak wajib mandi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau umpama dia mungkin bagian aslinya tariq muqtadnya itu dia tertutup gara-gara kecelakaan. Sebagainya kecelakaan itu kan sama Allah. Gimana? Dilihat keluarnya dari mana? Ima keluarnya dari tahta apa? Kalau laki-laki mana? Mimma indah yakhruju min bainis sulbi wat. Kalau laki-laki di sulb, tulang belakang ya. Kalau perempuan dari taroib. Taroib itu tulang mana? Tulang dada. Nah, kalau dari tahta ini ada apa dibuat bolongan atau apa sebagainya, maka dia wajib mandi. Kalau fauqahuma, nah kalau fauqahuma wajib nggak? Misalnya dari mulut sebagainya, nah ini enggak. Kalau min dari sulub sendiri, contohnya di sini kan, sulub kan dari sini kan, awalnya. Kalau fihima yang ketiga ya, fihima atau minhuma ya, kalau minhuma khilaf, karena Imam Ibnu Hajar sama Imam Ar-Ramli. Dari Ibnu Hajar dia, dari Imam Ramli, atau kebalik, dari Imam Ramli wajib mandi, dari Imam Ibnu Hajar enggak. Ini ya, bagiannya ya, harus dihafal ya. Ini syarat yang ketiga sedetail ini. Untuk merojah lagi, dipikir lagi, dita'amul lagi, pembagiannya seperti itu. Ya. Kemudian yang di asli ini, yang tadi terakhirnya, afwan, yang ini, yang min aslihi ini. Ini kan kalau mustahkim dia wajib mandi. Dari bagian mana? Dari bagian manapun itu. Dia kan asal torik asalnya munsat dari lahir. Kemudian dia keluarnya bukan gara-gara penyakit, mustahkim. Keluarnya dari mana? Dari manapun, walaupun dari telinga, dari hidung, dari manapun. Mutlaqan. Nah, gitu. Itu dia syarat mandi itu wajib apa? Mandi. Mewajibkan untuk mandi. Nah, ketiga dan keempat al-haid wan nifas, itu nanti kita bahas secara detail di akhir ya. Yang kelima al-wiladah, lahir walaupun bila rutubah. Apa artinya bila rutubah? Kering gitu. Enggak, masih bila rutubah di sini walaupun apa? Setelah lahir enggak ada nifas. Jadi wiladah itu sendiri wajib apa? Wajib mandi. Kemudian terakhir al-mautu. Ketika mandi, ketika wafat itu wajib dimandiin.
Karena ini min apa? Min muqtadha apa? Takrimi Bani Adam. Anu walaupun karomna Bani Adam. Nah. Kemudian sini nyebutin alat salam sunnati syarahnya. Contohnya di situ ada sholat Jumat, ada sholat Id dan sebagainya. Itu dia niatnya seperti itu. Niatnya sesuai dengan apa yang diidhofahkan. Kalau Jumat ya dia niatnya buat Jumat. Kalau Id dia niatnya dari buat Id. Bedanya Jumat sama Id apa? Waktunya. Kalau Jumat dimulai dari kapan? Setelah subuh. Badatul Fajr. Kalau buat Id Badatul Syams. dari tengah malam. Nah, itu bedanya. Boleh mulai waktu mandinya, mandi sunat. Karena kalau di sholat itu biasanya kan tobur towil. Karena pagi banget ya. Iya. Jadi kalau semua mandi waktu pagi nggak sempat. Faslun fi furudil ghusli. Furudil ghusli isna an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma. Niat udah kita bahas, kemudian ta'mimul badani bil ma. Untuk di sini niatnya apa dulu niatnya? Niatnya di sini kalau dia janabah, niat raf'al janabah. Kalau dia haid, niat raf'al hadatsil haid. Kalau nifas, niat raf'al hadatsil haid. Kalau maut, niatnya apa? Memandikan. Maut niatnya apa? Kan tadi nggak wajib niat. Nah, ghusl mayit nggak wajib. Ya niatnya memandikan atau takrim hadal mayit. Wa yakfi an yanwiya an kulli fardul ghusli. Atau niatnya semuanya baik itu haid atau janabah atau nifas semuanya fardul ghusl. Atau rafa'al hadatsil akbar. Nah ini sama setelahnya. Kalau dia salisul apa nih? Salisul mani. Tadi kan kalau salisul baul dia cuma boleh niat apa? Istibahata sholat. Sama di sini juga. Niatnya istibahata nahu sholat. Nah, kemudian ta'mimul badani bil ma. Badan di sini apakah? Badan di sini apakah masiwa ar-ra's? Kan kepala sama badan ya. Badan kan kecuali kepala ya. Tapi yang masuk di badan sini jism semuanya. Yasmal apa? Yasmal ra's. Dan di sini nggak ada beda rambut. Rambut tebal, rambut tipis semuanya. Walaupun rambutnya dikuncir, walaupun dikuncir harus rambutnya dibasuh semuanya. Nah, beliau nyebutin sunan ghusl sini ada al-qiyam, istiqbal kiblat, duduk bisa dibaca. Dan makruhatul ghusl makruh bagi orang yang junub atau naqqa minal haid untuk apa? Untuk tidur. Jadi kalau malam bangun walaupun musim dingin itu kan ternyata keluar, dingin lagi. Makruh untuk tidur lagi. Terus ngapain dong? Mandi nggak kuat. Misalnya nggak ada savana. Minimal wudu. Minimal. Nah, karena hukumnya makruh kalau dia junub langsung tidur lagi atau makan atau minum dan sebagainya. Kemudian beliau selanjutnya bahas faslun syurutul wudu asyara. Kita bahas terakhir ya. Siapa nih? Yang hafal? Siapa yang hafal? Ya, Ustaz. Ini yang depan nih siapa nih? Ayo kita baca. Fadilah. Ya Fadilah. Syurutul wudu asyara. Asyara ya? Asyara. Kalau ada tamar butohnya, sinnya maftuh. Kalau nggak ada tamar butohnya, sinnya Sakin. asyru niswah, gitu kan? Asyaratu rijal. Kebalikan kalau dia angkanya murokab. Kalau murokab ahada asyara. Kalau nggak ada tamar butohnya, sinnya maftuh. Tapi kalau muannats ihda asyrata, sinnya sukun. Al-Islamu wa tamyizu wa naqa min al-haid wal nifas wa amma yamna'u wusul al-ma' ila al-basharah wa alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyirul ma wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah wa
wal maut tahir Tahir wa tahur. tahur wal maut tahur wal mualah wa dukhulul waqti wal mualah li da'ibil hadath. Nah, selanjutnya kita bahas kembali ke wudu ya. Kita udah jalan-jalan ke ghusl, balik lagi ke wudu. Nah ini, itu syaratnya. Syarat di sini syarat bukan syarat wudu saja ya. Makanya beliau akhirkan. Karena di sini syaratnya syarat wudu sama ghusl juga. Sebenarnya ini bukan cuma buat wudu aja. Nah, ini yashmal syarat buat ghusl juga. Al-Islam. Punya al-Islam tadi udah kita bahas ya di pembahasan niat. Kecuali siapa? Ahlul kitabiyah. Nah, Al-Kitabiyah atau Al-Kafirah. Dan Al-Kafirah yang boleh dinikahin sama muslim itu Al-Kitab aja. Dan tadi at-tamyiz, wat-tamyiz. Tamyiz tadi apa maksudnya? Bisa bedain Bedain apa? makan sendiri. Nah, bisa makan atau minum sendiri. Karena ada yang bilang definisinya man yuhsinul khitab, man yahsunul khitab wa yahsunul jawab. Nah, wa yahsunul jawab. Sedangkan di sini nggak semua orang, hatta walaupun orang dewasa, pandai berbicara dan memahami soal gitu kan. Nggak semuanya kan. Atau yang bisa membedakan baina apa? Bainal jamroh wa tamroh. Bainal jamroh wa tamroh. Artinya atau membedakan bainal bu sama kuwa. Bisa nggak bainal bu sama kuwa? Apa itu? Nah, nggak tahu kan. Nah, maksudnya adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Tapi buktinya banyak orang dewasa masih melakukan maksiat. Nah, berarti di sini yang paling rajih definisinya apa? Mana Pak? Man yastanji bi nafsihi wa ya'kulu bi nafsihi wa yashrabu bi nafsihi. Nah, itu semua itu. Tentunya di tamis ini pengecualiannya siapa pengecualinya? Jadi pengecualian di tamis ini siapa? Yang anak kecil ikut haji. Nah, asobi kalau dia mau nusuk itu haji atau umroh. Atau yang kedua dia kitabiyah majnunah. Kan dia ghairu mumayyiz ya. Apa tadi kitabiyah majnunah? Kalau suaminya mau menggaulinya setelah haid kan wajib mandi. Nah, itu juga sama kayak sobi ini. Atau sama kayak kitabiyah yang akidah. Wan naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Nah, jadi kalau orang haid sama orang nifas boleh nggak mandi? Boleh nggak mandi? Anaknya boleh. Boleh, tapi nggak boleh dengan niat apa? Niat mandi besar. Karena itu ibadah. Dan bagi wanita yang haid atau nifas meninggalkan ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk di dalamnya taharah itu azimah. Jadi kalian ninggalin sholat itu jangan niatnya wah libur ya alhamdulillah. Justru ninggalin sholat karena perintah syariatnya. Nah itu malah dapat apa? Pahala sama kayak orang yang sholat. Nah gitu, azimah. Tapi dia azimah yang tarak itu ketika misalnya kayak tarku zina sebagainya. Itu kan baru dapat pahalanya kamu. Ketika dia mampu untuk melakukan, dia tinggalkan, dia niatin. Sama perempuan juga dia bisa aja sholat kan. Tapi kan di sini apa syariat melarang wanita untuk sholat atau sebagainya ketika haid. Kan diwajibkan itu apa untuk mendapatkan pahala apa dua syaratnya niat tadi. An-naqa'u 'anil haidhi wan nifas wan naqa'u 'amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah. Nah, jadi harus menghilangkan semua yang apa? Semua kotoran yang ada di kulit atau di rambut. Maka tadi kita udah bahas ya, wasakh tadi, kotoran tadi. Dilihat kotorannya dari mana? Dari dia sendiri, daki dia udah mengumpul kan? Atau dari yang lainnya? Jadi udah bahas ya. Gimana tadi? Taksimnya gimana? Dilihat wasakhnya dari mana? Di sini. Al-wasakh alal badan. Al-wasakh alal badan itu imma apa? Min nafsihi atau Min ghairihi. Nah, min nafsihi tadi daki. nah, itu nggak apa ya?
Karena itu ntar juga bakalan ikut larut. Nah yang ghairihi dilihat apa tadi bagian ini. Nah yata'adzar tuhruhu awla yata'adzar. Kalau yata'adzar gimana hukumnya? Ma'fu ya. Kalau la yata'adzar, nah dilihat dia mubtala bihi awla. Kalau mubtala punya apa? Contoh mubtala apa tadi? Cuma jaga layar tadi. Nah, dia darah terus, bergaul dengan darah terus. Mubtala dia punya apa tadi? Ma'fu'an an qalilihi. Karena di sini mutlakon, mau banyak mau dikit, kan nggak bisa di sini. Nah kalau di sini berarti apa? Nggak mampu, harus dibersihkan. Gitu ya. Naqo amma yamna'u usul al-ma'i alal basyarah atau ilal basyarah wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'. Nah di sini berarti kita banyak lihat kesalahan nih, orang mandi besar habis apa? Sekali basuh langsung apa itu? Langsung sampoan, langsung pakai sabun, padahal belum menyeluruh airnya ke semua kulit. Sedangkan potensi air tersebut mutaghayyir kan, mutaghayyir nggak bisa. Ya walaupun dia nanti setelah mandi masih dibersihkan, oke lah, tapi potensi untuk mutaghayyir masih ada. Buktinya kita banyak habis handukan masih ada apa? Sabun atau sampo gitu. Nah, makanya harus menyeluruh dulu. Menyeluruh semuanya, semua bagian zahir ya, semua bagian zahir. Dan tentunya beda di sini dibedakan yang salah satu zahir itu kalau orang gendut bukan, biasanya punya banyak apa? Ya itu punya banyak polisi tidurnya itu harus dibuka satu-satu. Nah, sama perempuan juga dibedakan antara yang bikir sama yang sayyib. Bikir itu apa bikir? Masih perawan. Kalau sayyib bukan janda ya. Sayyib di sini yang zalat bakaratuha biwat'in. Nah, harus biwat. Kalau bukan sama misalnya apa kecelakaan dan sebagainya, kecelakaan motor dan sebagainya, tetap dihukmi bikir. Nah, bikir itu dibedakan sama sayyib. Kalau bikir zahirnya biasa, kalau yang sayyib itu kemarin kayak sofha. Jadi ada sesuatu yang terbuka ketika dia jongkok, ketika dia diri tertutup. Nah itu yang terbuka ketika jongkok juga wajib usul mak ke situ. Wajib usul apa? Mak ke situ. Karena itu min apa? Salah satu bagian yang zahir. Nah, wa alla yakuna al-udhi ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi fardiyatihi. Harusnya takit, nggak boleh kayak di wudu tadi taroddat. Ini anak wajib mandi apa enggak? Ini mandi atau wadi? Nah ini kalau malam musim dingin kan, ini mau mandi atau wadi? Nggak ada baunya, gimana caranya? Apa yang dilakukan? Dia harus yakin, udah ini wadi aja lah. Nah kalau wadi berarti harus dicuci itunya, pakaiannya, kemudian dia wudu aja. Dan harus ditinjak tentunya. Atau dia yakin, dah ini mani aja, jadi pakaiannya tetap boleh dipakai gitu kan, buat sholat karena tahir. Tapi dia wajib mandi. Nah gitu ya. Harus pilih salah satu, jangan dua-duanya. Wal ilmu fardiyatihi wa alla ya'taqida fardun furidi sunnah. Harus tahu apa harus meyakini bahwasanya semua bagian yang wajib itu hukumnya wajib. Gimana kalau dia meyakini semua yang di atau wudu atau telinga atau kumur-kumur itu wajib? Sah juga. Nah, apa hukumnya? Sah juga. Atau dia tahu bahwasanya bagian wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia nggak bisa bedain yang mana. Tapi dia tahu aja gitu, ada yang wajib, ada yang ini, ada yang sunnah. Nah itu juga boleh. Tapi itu buat orang awam. Kalau buat alim
wajib tahu. Apa di sini definisi alim itu apa? Apakah orang alim, orang besar? Enggak. Alim sini orang yang dia memiliki waktu untuk bisa belajar sapiat maja. Seperti itulah. Kok dia ternyata nggak tahu, walaupun dia ahli filsafat, ahli tafsir, ahli hadis dan sebagainya, tapi nggak tahu mana yang farad sama yang mana yang sunnah, nggak sah hukumnya. Nah, di sini makanya di sini belajar ini hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang ke-8 al-ma'u tahur. Sebenarnya ini al-ma'u mutlaq ya. Sudah dibahas tadi pembahasan air. Wa dukhulul waqti wal muwalatu li daimil hadath. Nah, daimul hadas itu disyaratkan 2 tambahan. Jadi ini bukan syarat untuk semua orang. Dukhul waqti sama muwalah ini syarat untuk daimul hadas saja. Baik itu daimul hadas hadasul baul atau hadas apa? Salisul mani. Salisul baul berarti dia harus masuk waktu dulu. Baru ngapain tadi salisul baul atau salisul mani? Jadi harus gini tartibnya. Dia harus masuk apa dulu? Harus masuk dukhul waktu dulu. Ini yang pertama ya. Harus dukhul waktu. Makanya harus tahu waktu untuk sholat. Nah setelahnya harus langsung kan mualah ya. Harus langsung ngapain? Dihilangkan dulu al-istinja. Habis istinja langsung ngapain? Taksib ya. Menutup bagian itu. Nah, harus taksib. Dulu kan pakai, dulu diikat ya. Kalau sekarang ada popok atau apa yang buat orang tua ada ya. Baru setelahnya langsung apa? Kalau dia salisul baul wudu, kalau dia salisul mani apa ya? Ghusl. Nah, habis itu langsung juga apa? Sholat. Nah ini semuanya harus mualah. 5 berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Terakhir sholat. Apakah menunggu jamaah yaqtaul mualah? Kan dia orang salisul baul juga pengen sholat jamaah dong. Nah, dia juga pengen dapat fadilah sholat di masjid dong. Nah, dia yang tadir imam sama yang tadir waktu iqamah tuh yaqtaul mualah enggak? Itulah yaqtaul al-mualah. Apa yang yaqtaul mualah? Contohnya dia makan dulu santai-santai. Bikin syai dulu. Bikin kopi. Seperti itu. Itu dia. Kemudian beliau nambah syarat lagi. Wa baqiya min syurutil wudu wal ghusli ziyadatan ala ma dzakarahu khamsah. Ada 5 syarat tambahan. Berarti ada berapa syaratnya? 10 tambah 5? 15. Nah, yang ke-11 izalatun najasatil ainiyah lal hukmiyah bal yakfi laha ma'al hadathi ghuslatun wahidah. Jadi kalau ada najasa ainiyah, misal dia suka mandi lumpur, habis mandi main bola gitu kan. Banyak lumpurnya. Harus dibersihkan dulu ainiyahnya, baru mulai ghuslatul ula. Gitu kan. Yang kedua, yang ke-12 jaryul ma'i ala jamil udwi. Ini buat ghusl ya. Kalau buat wudu maksus tadi harus membasuh semuanya. Ini untuk mandi, kalau membasuh dong. Apa semua badan. Yang 13 wa tahaqququl muqtadi. Tadi udah kita bahas di wudu ya. Jadi kalau taraddud ngapain dia? Yakinilah. Dengan apa? Dengan melakukan 4 perkara tadi. Bukan tadi, nanti. Yang ke-14 wa dawamun niyyati hukman bi alla yasrifa ila ghairil manwi. Jadi niatnya jangan berubah niat. Dia di wudunya, di mukanya dia niat wudu, kemudian di tangan masih niat wudu, ketika di kepala niatnya apa? Niatnya menyegarkan. Nah ini udah nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak sah, harus diulang lagi niatnya. Harus tajdid dunia. Antara 15 wa adamu ta'liqiha, nggak boleh. Ana niat wudu insyaallah atau niat wudu in ja'a zaidun. Nawaitu wudu'in, nggak boleh pakai ta'liq. Kecuali kalau insya'allahnya litabaruk, dia sering ngelakuin pokoknya perkara apapun dia ngomongnya insyaallah. Dan jadi kebiasaan dia, dan jadi dia niat tabaruk di situ. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
ربنا انفعنا بما علمتنا يا رب علمنا الذي ينفعنا بفقهنا وخطئنا وقلباتنا نقولنا فوالدك ربنا أسمنا كل الشؤون وأغفر رب رجالك وعيون وقدام ربنا كل دين قبل أن تأتنا سنن واغفر واستر أنت أكرمنا الستر وصلاة الله وبشر مصطفى من الحق دعنا ووفاق كتاب في الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرف وعلى الصحب المصاب البر اللهم اهدنا بالهدى واهدنا من سار في الباب ولا تولنا والانسلاخ ولا تجعلنا ممن خالف امر الله وعصى صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين